Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur senantiasa kita mari aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan serta kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hikmah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa bagaimana tips mengkonsumsi untuk daging kurban, di mana daging kurban sebentar lagi akan kita laksanakan. Kalau di insya Allah Idul Adha kita jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025, dan insya Allah kalau Masjid Al-Hikmah ini akan melaksanakan penyembelihan kurban di hari Sabtu tanggal 7. Kalau Pak Hendrawan tidak ada di tempat, tanggal 7 itu sudah di Arafah Mina, sudah masuk ke Mina ya. Kalau kita Idul Adha itu sudah perjalanan ke Mina. Arafahnya tanggal 9, insya Allah itu juga hari Kamis ya, hari Kamis. Terpaut 4 jam dengan kita, kan kita mendahului. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam daging itu ada kandungan gizi, baik dari sapi, kambing maupun kambing. Itu per 100 gramnya Bapak Ibu, itu karbohidratnya nggak ada. Jadi ini sangat baik untuk teman-teman Bapak Ibu yang kebetulan diet dengan karbohidrat, itu cukup baik. Lemaknya 18 gram, kemudian proteinnya itu yang cukup tinggi 24,9 gram. Dari komposisi ini lemak dan protein itu memunculkan kalori 268 kalori. Sebetulnya ini cukup untuk dalam 100 gram ini untuk kita yang diperlukan diet itu cuman makan daging 100 gram sehari, itu sudah cukup. Tetapi kalau dari sisi kalori, tapi kalau dari sisi keseimbangan kita perlu sekali juga menyeimbangkan diri ya, artinya bahwa kita tidak perlu berbanyak-banyak di dalam daging, walaupun itu baik karena manusia itu perlu keseimbangan, juga perlu karbohidrat walaupun sedikit. Walaupun sedikit ini dalam artian yang khususnya yang melakukan diet atau kita-kita ini yang sudah lansia, itu tidak perlu banyak karbohidrat yang kita lakukan. Terima kasih. Wih, panas. Belum di neraka ini. Alhamdulillah. Coba-coba dulu. Testing. Baik. Jadi dari ini perlu kita ketahui nantinya ya. Karena ini kayak saya sampaikan bahwa bukan berarti kalau pas kita pesta daging di hari Idul Fitri, Idul Adha, kemudian kita perbanyak banyak-banyaknya makan daging, tapi kita perlu nanti bagaimana seharusnya kita melakukan ini. Sebelum itu kita perlu mengetahui dari fungsi protein dalam daging. Ya. Yang pertama, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Jadi dalam hal ini kita
memang diperlukan daging atau protein ini dalam rangka untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh. Kita tahu, apalagi kita usia lanjut, sel-sel kita sudah banyak mulai rusak, mulai menurun fungsinya. Tapi kalau tidak dilakukan atau tidak diberikan asupan untuk membangun jaringan atau memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, itu kondisi kita akan lebih banyak buruk. Yang kedua, memperbaiki hormon, enzim, dan zat kimia lain dalam tubuh untuk membentuk otot, tulang, kulit, dan darah. Ini Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat, kalau insya Allah di kota Probolinggo itu tidak ada anak-anak yang kurang gizi, mudah-mudahan ya. Ini biasanya kekurangannya itu akibat kekurangan protein, karena ketidakmampuannya untuk memberikan protein, karena protein ini tidak hanya pada daging, telur juga tinggi, tempe tahu juga tinggi proteinnya. Nah ini kalau kekurangan, maka pertumbuhan jaringannya khususnya pada anak-anak, balita khususnya, itu justru yang awalnya memerlukan zat-zat ini kekurangan sehingga tidak bisa tumbuh. Badannya kecil, kulitnya kering, IQ-nya juga tidak berkembang dengan baik, karena otak itu juga memerlukan di samping protein juga lemak yang perlu. Sumber tenaga menghasilkan 4 kalori per 1 gram lemak. Jadi lemak itu sangat tinggi ya, kalau dihitung secara ilmu gizi, itu paling tinggi itu kalorinya dihasilkan oleh lemak, bukan protein. Jadi tetap bahwa protein, lemak itu juga diperlukan kaitannya dengan penimbulan satu energi. Nah, di sini lemak fungsinya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus makan lemak walaupun sudah gemuk? Tidak berarti lemak itu tidak diperlukan di dalam tubuh, asupan itu masih diperlukan, karena untuk membantu penyerapan vitamin yang larut di dalam lemak ya, banyak vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Kalau singkatan dulu saya waktu sekolah itu ADEK itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin E, dan mineral-mineral yang lain yang seharusnya kalau tidak ada lemak di dalam darah kita, tubuh kita, justru tidak akan terserap walaupun kita makannya. Hati-hati dengan junk food sekarang, makanan-makanan fast food itu mungkin hanya lemaknya saja yang tinggi atau proteinnya tok yang tinggi, tetapi lain-lainnya tidak seimbang. Dan tentunya lemak di dalam daging ini Bapak Ibu menunjang fungsi otak. Jadi otak itu sangat perlu sekali konsumsi atau asupan daripada lemak. Ibu Pak yang dimuliakan Allah, tadi kalau kita konsumsi dengan benar, dengan konsumsi yang cukup, tapi bagaimana kalau kelebihan mengkonsumsi? Nah, ini yang biasanya kita pas saat pesta wis mumpung mumpung banyak daging gratisan, kita diberikan dari ada sedekah daging banyak di rumah, khususnya yang berkurban itu biasanya oleh panitia diberi lebih banyak karena ada jatah untuk didistribusikan kembali. Ini yang pertama Bapak Ibu, kelebihan daripada daging, konsumsi daging kambing maupun daging sapi itu menyebabkan pusing dan mual. Mungkin ini oleh Bapak Ibu dianggap remeh ya. Oh biasa, tidak makan kambing, tidak makan lemak, juga tidak makan sapi juga pusing. Tapi hati-hati ketika itu sudah dirasakan ketika kita mengkonsumsinya lebih banyak atau berlebihan.
Yang kedua justru menimbulkan penyakit degeneratif. Kalau sekali mungkin tidak terlalu berpengaruh kepada darah tinggi, kolesterol maupun asam urat. Tetapi kalau sudah ada ini, nah, sudah ada darah tinggi, sudah kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Nah, ketika kita mengkonsumsi besok di hari Lebaran Idul Adha itu, wah, kita lupa. Makanlah sebanyak-banyaknya. Itu yang perlu kita hindari. Karena apapun yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Kemudian yang berikutnya menyebabkan kegemukan itu kalau dikonsumsi terus-menerus jangka panjang, sehingga yang pertama kali dimanfaatkan oleh tubuh itu bukan lemak tetapi karbohidrat. Kemudian begitu karbohidrat hilang, maka lemaknya yang diambil dalam tubuh kita. Itu kelebihan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Lalu seberapa jauh, seberapa banyak konsumsi atau kecukupan gizi yang dianjurkan dalam mengkonsumsi daging ini? Jadi kebutuhan protein dewasa itu rata-rata 65 gram per orang per hari. Setengah on lebih ya. Ibu-ibu cukup ya? Atau bapak-bapak cukup ya sehari makan daging sekian? Bukan daging tok saja nih, ini kan protein yang harus kita sekitar setengah on lebih ya. Banyak ini kayaknya ya. Banyak ya. Makanya kita dianggap ketika kita mengkonsumsi daging ini itu maksimal rata-ratanya itu 65 gram per orang per hari. Daging dapat dikonsumsi 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Bukan terus-menerus. Karena protein ini harapannya tidak harus dari protein hewani. Protein nabati itu juga masuk ke dalam khusus daging, khususnya daging merah ya, daging sapi, daging kambing yang masih baru itu, karena kalau kebanyakan itu khususnya terutama pada kondisi asam urat yang tinggi, dia justru akan menimbulkan itu. Oh, saya cuma makan daging kok tidak makan kacang, tidak makan mente, kok ya linu gitu ya. Nah ini hati-hati. Di sini asam urat juga masih memegang peranan untuk dilakukan atau apa namanya? Ya mau lagi. Ya, tapi kalau kita lihat 60 gram, ya, kira-kira kalau sate 60 gram dibuat sate berapa tusuk ya? lihat tusuknya katanya. Kalau pentolannya gede ya mungkin hanya 10 itu bisa jadi 10 aja sudah. Baik Ibu Bapak, jadi kebutuhan protein rata-rata 65 gram per orang per hari ini dalam usia lanjut, usia dewasa ya, pada umur dewasa. Setengah on rata-rata ya. Kalau kita masak di rumah itu beli daging seperempat. Kalau seperempat itu berarti berapa? 250 bisa dipakai 4 orang. 5 orang bisa, 6 orang bisa, 10 orang bisa kalau dibuat sop. Dibuat rawon. Okay. Baik.
Itulah Bapak Ibu angka kecukupan daripada gizi agar supaya kita lebih paham bahwa kalau kita makan daging kira-kira 65 gram per orang per hari. Ini direkomendasikan hanya dikonsumsi 2 sampai 3 kali dalam seminggu, bukan setiap hari. Lainnya itu dikombin dengan protein nabati, protein hewani yang lain, khususnya misalnya telur, ikan laut, ya, ikan darat, ada ikan darat, ikan sungai. Itu juga tinggi proteinnya. Baik. Yang berikutnya, kalau kita sudah tahu begini, gimana sih cara masaknya? Cara memasak daging yang benar, mungkin ibu-ibu sudah paham ya, sudah paham semua. Saya hanya tinggal ngambil aja. Sebaiknya daging dimasak secara matang sempurna. Ada yang suka setengah matang, Pak. Biasanya bapak-bapak ini, ya, setengah matang. Nah, itu hati-hati kalau setengah matang ya. Kalau tidak masak, atau artinya kalau setengah matang itu kalau ada sesuatu yang atau bibit-bibit penyakit dan lain sebagainya itu ikut termakan masih dalam kondisi hidup. Daging yang digoreng itu akan menambah kadar lemak dari minyak goreng. Ini sepakat ya, paham ya, sepakat ya. Wis ake lemake tambah diminyai, tambah digoreng. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang sehat itu sajane justru dipanggang, sedangkan dibakar. Beda ya, dipanggang sama dibakar? Oh, beda ya. Intinya jangan dibakar, ini akan beresiko menambah zat karsinogenik atau penyebab kanker. Sate rata-rata itu dibakar. Bukan satenya tetapi arangnya yang menyebabkan. Protein itu kalau terbakar jadi arang hitam, itu yang karsinogenik. Kalau Bapak Ibu makan sate, sebaiknya hitam-hitamnya itu dibuang dulu. Ya. Semuanya hitam. Apalagi ditambah kecap. Maksud kami itu hitamnya hitam yang terbakar, hangus. Nah, ya. Pasti itu biasanya terjadi pada lemak. Banyak sekali pada lemak, ya. Atau bahkan lemak itu sudah cair semuanya hilang, tinggal dagingnya yang terbakar itu ya. Tapi kalau dipanggang pakai alas itu lebih sehat, lebih tidak menyebabkan terbakarnya dari zat-zat dari daging itu. Sehingga memasak ini sangat perlu sekali. Intinya harus matang sempurna. Matang sempurna itu kalau di temek itu empuk, kalau digigit itu rasanya kenyal, mudah sekali ya. Itu beberapa cara memasaknya. Jadi sebaiknya begitu. Kalau saya anjurkan memang daging itu lebih banyak dibuat sop, dibuat rawon. Yang tanpa digoreng dulu. Yang digoreng dulu apa ya? Empal. Nah, biasanya gandengannya rawon, empal. Rawon kalau tidak ada lemaknya ngerenyem-ngerenyem gak enak jadi. Subhanallah ya. Enak itu hanya ada di 15 cm di sini. Tapi kalau sudah masuk ya sama, rawon sama soto itu sama saja. Semuanya diproses. Hasil akhirnya ya sama. Subhanallah.
Kemudian Bapak Ibu, bagaimana tips mengelola dari kalau kita banyak stok daripada daging? Ini bagi daging, dibagi ya daging itu ke dalam beberapa kantong plastik setelah dicuci bersih. Jadi besok itu kalau dapat 10 kilo bagi-bagian sesuai dengan kira-kira kita itu mau ngambil atau mau masak seberapa banyak. Ini mungkin ibu-ibu sudah paham semua. Dimasukkan bersih, dimasukkan kantong, masuk ke dalam freezer. Dimasukkan freezer. Kalau freezer itu fungsinya di samping juga memperpanjang usia daripada daging, juga di menekan pertumbuhan kuman bila ada di dalam daging itu sendiri, jadi lebih awet. Tidak harus semua dimasak sekaligus. Biasanya kemudian wis tak godhog dhisik, kok godhogane sing di tapi itu kalau habis ya tidak masalah. Satu hal, jika masak dengan santan, sering masak dengan santan Ibu? Apa yang diopor, digulai, apalagi pokoknya ada santannya itu usahakan sekali masak, sekali dimakan habis. Tapi kita kan mau eman taruh besok diinget lagi. Lah ketika diinget itu santannya yang rusak. Ketika terlalu panas juga protein daripada daging itu juga ikut rusak. Ya, jangan dihangatkan apalagi dimasak kembali, santannya ini sudah rusak. Santan ini baik sebetulnya, tapi kalau salah masaknya ya jadi penyakit, karena kolesterolnya cukup tinggi. Kalau dimasak kembali itu pahala dimasak lah ini kita harus di manage sama ibu-ibu. Kalau misalnya ini bisa sekali makan, seharusnya kita ngambil seberapa banyak dulu untuk dimasak. Tapi katanya kalau gulai enaknya itu kalau di besoknya ya. Masya Allah, itu kan hanya sekedar untuk itu ya. Karena mindset kita sudah begitu dari dulu, dari orang-orang tua kita seperti dulu. Termasuk apalagi ya, oblok-oblok apa sayur yang ada kayak gudeg itu kan juga ada santannya, kadang-kadang jadi satu. Kalau ada dimasak gak diinget-inget lagi itu kayaknya gak enak. Yang enak besoknya katanya. Iya, orang saiki wis bosen. Besok kan luwe maneh kan gitu. Kalau sudah kalau sudah kenyang, itu apapun itu sudah rasanya juga tidak nyaman. Oke, itu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah kepada kita dalam mengelola atau memanajemen, khususnya ibu-ibu, karena yang masak itu biasanya ibu-ibu, jarang bapak-bapak. Bapak-bapak tinggal nunggu, masak Bu, mateng Bu. Nah gitu. Ada semacam keyakinan daging itu kalau disimpan di freezer justru tidak boleh dicuci karena air. Apa itu salah ya. Kalau mau menyimpan, kita yakin bahwa daging itu bersih, ya nggak apa-apa, itu memang lebih baik. Nggak kena air dulu, karena air itu kadang-kadang nanti menyebabkan bekunya itu jadi esnya itu masuk ke dalam gitu ya. Tapi kalau kita yakin kita bahwa daging yang kita terima itu sudah bersih, belum tentu ya. Kecuali kita motong dewe hati-hati, terus diambil sendiri, dibungkus dewe, karena ini yang bungkus juga orang lain, di mana tangan kita itu masih lebih
itu. Oh ya, saya sarankan Pak nanti para panitia untuk bisa memakai sarung tangan. Itu akan lebih ya, higienis. Nanti saya banyak sarung tangan. Kalau mau nggak usah beli. Oke, nanti insya Allah untuk yang berikutnya lebih itu. Dan tentunya juga cara-cara pemotongan hewan kurban ini sangat diperlukan dengan baik. Insya Allah kita akan lakukan ada pelatihan bagaimana menyembelih korban dengan sesuai syariah dengan baik. Hari apa Pak Parman ya? Kamis ya pelatihannya. Kamis tanggal 30. Oh 29 nggih, 29. Insya Allah saya masih ada di sini Pak. Belum pergi, saya mau mengikuti juga. Dan saya melihat bahwa bagaimana cara merobohkan hewan dengan benar. Karena hewan ini punya perasaan juga. Ya. Kita harus kasih sayangnya itu harus kita tunjukkan kepada itu. Kemudian saya melihat juga hewan itu seharusnya tidak dilihatkan kepada hewan lain yang disembelih. Itu juga berpengaruh kepada bagaimana mereka itu ya. Walaupun itu saya melihat cara merobohkannya kadang-kadang dipaksa sampai ketebuk. Tapi ada cara saya melihat tidak tahu besok itu bagaimana caranya, mungkin lebih bisa diperlihatkan. Itu di tali itu ditarik. Lihat. Saya lagi melihat video bagaimana menjinakkan kambing yang berontak. Itu hanya diucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dilus. Ya manut kemudian kupingnya atau telinganya itu ditutupkan, sudah enggak bergerak sama sekali. Enggak perlu koyo subhanallah, saya juga begitu ya. Nah ini mari kita sama-sama untuk memperbaiki khususnya di panitia. Ya, panitia ini panitia bertanggung jawab penuh ini terhadap bagaimana hasil daripada hewan kurban dagingnya itu. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu kalau mau masak daging dari freezer, dikeluarkan, biarkan meleleh dengan sendirinya tanpa dikasih air, dikum banyu hangat supaya cepat. Itu juga jadi sel-sel dagingnya itu akan berubah dan menjadi tidak sehat. Silahkan kalau sudah jadi es, kalau memang ternyata itu lama ya sebelum tidur kita keluarkan aja gitu. Jangan sekarang mau masak dikeluarkan sekarang, nunggu suwi pirang jam. Nah gitu ya. Biasanya 3-4 jam itu sudah mencair dengan sendirinya. Upayakan begitu. Jadi itu insya Allah akan lebih sehat daging-daging yang. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.